Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasanya orang ahli bahasa itu cara menyembunyikan kata-kata supaya tidak terkesan vulgar dan tidak terkesan kata-kata buruk. Ini memang menggunakan bahasa huruf jar, luar biasa. Lah, kita juga terjadi seperti ini, akhirnya kita kesulitan menerjemah permainan huruf jar ini, karena ketika diterjemah semuanya panjang sekali. Tapi nggak apa-apa, nanti ini hanya sekedar pengantar saja, tapi insya Allah kita bisa ya dikit-dikit bisa menerka kira-kira apa yang menjadi keinginannya Mbak Ibnu Athaillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu darinya, dari Allah, adalah bukti sanksimu kepada Allah itu. Maksudnya kamu zikir, wirid, supaya kamu ini dipenuhi rizki kamu oleh Allah, supaya ditambah rizkinya, itu bukti. Ya Allah, jaluk mata no. Semono duwe mata kok jaluk mata. Ini maksudnya, ini nomor satu ya. Permintaanmu kepada Allah atau tuntutanmu kepada Allah supaya kamu dipenuhi sesuatu yang sudah ada padamu. Jadi tuntutanmu kepada Allah supaya kamu itu dipenuhi segala sesuatu, sementara sesuatu itu sudah ada padamu. Itu bukti bahwa kamu ini menyangsikan. Sanksi berarti ragu kan? Ini ragu. Betapa ini untuk koreksi diri, betapa kita ini sering ragu kepada Allah. Ya Allah, muga-muga oleh mata, muga-muga oleh kuping, muga-muga duwe tangan. Ini kan salah satu bukti bahwa kita ini sebetulnya kita yang bodoh atau apa gitu. Wong mata kok cuma duwe mata kok njaluk mata. Sing akeh iki wiridan njaluk akeh rezekine. Lah, njaluk akeh rezekine kurang apa rezeki? Mata duwe, sikil duwe, tangan duwe, otak duwe, kesempatan duwe. Kok masih kedereng-dereng njaluk kaya konon? Berarti kita nggak boleh berdoa loh, beda lagi, itu beda lagi. Intinya bahwa segala, kalau seandainya doa itu niatnya hanya ubudiyah saja, doa ibadah, bukan doa yang menuntut seperti itu. Doa melu Kanjeng Nabi, belu doa bukti kita ini hamba kepada Allah. Jangan sekali-kali kita ini memohon kepada Allah supaya dipenuhi segala sesuatu yang memang sesuatu tersebut memang sudah ada. Kayak minta kepala, ya Allah, minta kepala, ya udah sih apa gue dongake. Kita ini sering sekali. Artinya jangan sampai kamu ini menjadi orang yang salah. Salahnya ini minta tangan, sementara lagi menengadakan ini kita menggunakan tangan. Loh, lah kalau kita katanya kalau nggak doa ini dosa, ya pasti dosa nih. Akan lebih berdosa lagi kalau doa orientasinya ini adalah pemenuhan sesuatu yang sudah pasti. Jelas ya? Jelas ya nomor satu ini. Mbak Ibnu Athaillah ini lagi ngajari kita bahwa kadang-kadang permohonanmu kepada Allah, pola pikirmu, gaya hidupmu, prasangka hatimu ini harus diatur ulang. Akidahmu ini harus diatur ulang, harus didesain ulang. Ada orang yang menuntut kepada Allah supaya dipenuhi segala-galanya,
padahal segala-galanya ini sudah dipenuhi oleh Allah. Ya Allah jaluk rizki, lah barusan makan. Ya tapi kita harus jaluk. Caranya di hati kita, jangan orientasi kita tuh jangan makan. Mau sepuluh jelas dua mangannya aja jaluk mangan. Berarti wong pikun ora kan iki. Apa sih? Pikun. Permintaanmu kepadanya adalah menunjukkan kepikunanmu kepada Allah itu. Ya maknanya pikun saja. Ya ittihamun itu pikun lah cara Jawane iki. Pikun. Aja kayak konon. Ngono lho maksudnya iki. Jangan seperti itu. Kenapa? Akan merusak dirimu ini. Kalau masih diteruskan, wa tulabuka lahu ghaibatun minka. Permohonanmu kepada Allah ternyata prasangkamu itu berbeda, maka ini adalah bukti kamu sering rasani Allah. Ghaibah Mas teh, ghibah. Betapa kita ini sering mempunyai praduga, Gusti Allah ma pelik, Gusti Allah ma ora eman, Gusti Allah ma sing diiman wong kan-kan bae, sering sekali. Ghibah bukan suudon saja, tapi ghibah. Ngrasani neng Gusti Allah, ngrasani sing dirasani neng ngarepe. Mana? Iya toh, ngrasani sing diarasani neng ngarepe. Gusti Allah kan neng ngarepe. Bahkan ada pada dirinya. Saya ulang lagi, kita harus mendesain ulang. Kita harus merapikan kembali akidah-akidah yang berserakan ini. Yang harus dibenahi mana dulu? Awas, kita ini kan yang paling sering itu kan bermemohon kepada Allah yang tidak-tidak. Harus memohon kepada Allah itu harus, tetapi jangan salah kaprah. Jelas lah ya, jangan salah kaprah. Karena ketika kamu ini kesannya ini ngerasani, itu mempunyai konsekuensi yang serius terhadap kerja darahmu, jantungmu, bahkan psikismu, perasaanmu dan lain sebagainya ini akan terganggu. Bukan itu saja, metabolisme tubuh kamu akan terpengaruh besar sekali. Saya itu pernah nagih gawa pistol saya, bawa pedang. Orang ini tak sembelih. Gula itu ora temu, sapi semobil gawa. Duit utang. Sapi ini. Iya. Kandhan iki. Kita sembelih. Semene gagahe metu gawa pistol kan kok iya. Ora kena udan, ora kena ngapa, kok balik ku masuk angin. Larang. Kenapa? Karena kekecewaan itu tadi. Iya toh? Kekecewaan itu tadi. Jelas ya? Langsung aja udah dipikokin. Oh, iya itu kan sembarangan. Orang budimu sih. Jangan. Ya mulai ke budi kan apa? Ora apa-apa. Oke, jelas ya? Jelas. Aja ngerasani. Ketika kamu masih tetap seperti ini, metabolisme tubuh kamu itu akan kacau. Dan hubunganmu kepada Allah ini akan renggang. Gara-gara sesuatu yang sepele. Jelas kan? Jangan sampai komunikasimu, hubunganmu kepada Allah itu nanti terjadi renggang. Yang menyebabkan renggang kan kamu sendiri prasangka ini. Gitu loh. Ya Allah, jalur rezeki dengan ijazah yang aneh-aneh, dengan cara yang aneh-aneh. Ternyata pada akhir riadohnya plekepek. Akhirnya kecewa kone mudah sakit, semudah sakit kone cepat mati. Wis mengkono niku akhirnya kecewa, marah, akhirnya linglung pikun maneng.
dari sini. Yang ingin disampaikan oleh Mbak Ibnu Athaillah adalah cerdaskan ibadahmu itu yang cerdas. Ibadah itu yang cerdas. Bukan hanya sekedar benar, tapi harus cerdas ibadahmu kepada Allah ini. Karena kalau kamu gak cerdas, kalau kamu gak hati-hati, seolah-olah benar, gitu kan? Ini akan membuat hati kamu itu renggang, karena ini akidah. Jadi saya ulang lagi, perbaiki akidahmu, desain ulang, refresh kembali apa yang sementara ini pernah terjadi kepadamu. Kalau seandainya meminta, ya Allah berkailah rizki, ini bukan karena meminta, karena tidak percaya, tapi bentuk pengabdianku kepadamu ya Allah. Loh, gitu loh. Ngerti kira-kira ini? Jangan dibantah, jangan disangkal. Wah, berarti doa nggak boleh dong. Ya harus, Gundul. Yang dulu cuma 2 orang. Iya. Ya masalah itu, makanya harus sedulure itu pegang-pegangan das. Ya harus, itu mah harus. Tetapi orientasinya mau kan, ya. Karena ini akan, loh, masa kita ngerasane Gusti Allah ora pantes. Masa kita sanksi karo Gusti Allah ora pantes. Oke, ngerti kira-kira 1-2 ini? Oke. Watola buka li ghairihi, watola buka li ghairi li maneng kene permainane iku. Min karo li. Watola buka min ghairihi likil lati hayaika minhu. Dan tuntutanmu, permohonanmu kepada selain Allah, ini bukti rendahnya rasa malumu kepada Allah. Wong rasane kok ning ngarepe wong. Blesak-blesakaken ning ngarepe wong. Ya ora pantes to. Wong kok ora duwe isin. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika minhu. Permintaanmu kepada selain Allah juga bukti jauhnya kamu dari Allah. Ini yang sering terjadi, ini etika kepada Allah ini. Umpamane kok Nur kok njaluk duit ning mboke. Lho wong priben tersinggung lho. Lah kita kok dianggap apa? Memang kita orang didit. Sembarangan nih. Mau duit, Bos. Ya ibaratnya kan, memang kita orang didit apa? Jaluk ning mboke. Kamu itu istri saya, Nur. Gitu kan. Kenapa meminta ke sana? Kayak Mansuno menggawe ning dol. Ternyata njaluk mangane ning Eko. Eko kita bayar Eko. Kita apa kok menggawe ning dol tapi njaluk mangane sirape oleh ya. Ya oleh pasti oleh. Tetapi ini bosnya ini Ada etika ya, Pak? Iya, itu kira-kira seperti itu. Boleh. Jadi ini seperti inilah. Harus kita sadari ini. Dan kita sering sekali kayak gini. Kita menggawe ning sapa? Mana ini siapa? Mbah mangane ning sapa? Ibaratnya gini iki. Baka Gusti Allah iku sugih, Gusti Allah ku duwe. Kenapa kamu ngadu sama orang? Coba nih sholat malam ngadu saya aja, saya denger gitu loh kira-kira. Dan ini yang akan menguatkan dirimu itu. Tapi Gusti Allah kita kan ora krungu, ya ora krungu saya budek. Diomongin ngalor, ngomongin ngidul. Diomongin ngidul, ngomongin ngetan. Terus kadang-kadang malaikat kau gemes. Dan ini semua orang-orang wong biasa, tapi kiai-kiai pada baik makanan. Sama cara berpikirnya itu. Ya toh? Aja makane, ayo kita rubah kembali. Gitu loh. Ayo kita rubah kembali. Ya kita berarti ngadu karo apa boleh? Ya oleh, warene sharing.
tanpa menafikan Allah. Karena kita lagi bareng-bareng belajar, ya kudu dhewe kan orang ngerti. Wong bareng-bareng orang ngerti-ngerti. Awalnya dhewe kan priben carane. Ya kan Dani ya. Jadi, oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi, saya nggak usah ngaprak kemana-mana. Oh, ayat Quran ini se-Quran ngomong ini nih. Gusti Allah ku nyukupi, nah, nyukupi segalanya dicukupi. Ora usah dipikirkan, nggak bisa dicukupi. Kita kan nggak usah berpikir bagaimana paru-paru ini bisa ngambil oksigen sekian mili per detik. Nggak bisa ngatur kita. Otak kita aja nggak bisa ngatur. Bahkan otak kita sendiri aja nggak bisa mengatur otak ini. Hati saja nggak bisa mengatur. Gitu loh. Bahwa semuanya sudah ada yang ngatur. Saya ulang lagi. Ayo didesain, ulang, direfresh kembali akidah kita, cara berpikir kita, cara ibadah kita. Pokoknya minimal cara berpikir saja dulu. Bahwa kamu perlu menggunakan rasa, perlu menggunakan perasaan. Ini loh yang diabaikan oleh banyak orang. Biasanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pinter-pinter itu, ahli agama, itu yang banyak melanggar ini tuh. Nah, biasanya orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang notabene ini bodoh ilmune. Ya alhamdulillah wong tipai mangan semene gawe alhamdulillah ora aneh-aneh. Cukup. Tapi kan enggak menuntut Gusti Allah kaya orang ngerti bae. Semene donga ya wis, apa-apa wis, tapi urip masih makanan bae. Sering kan kita mendengar begitu tuh. Kemarin kan ada orang anaknya enggak bener nakal, tapai wiridan, tapi ngomong balik mana, takon balik setelah wiridan itu, apa yang kamu dapatkan? Mbok apa? Donga uwes, duit uwes, tapi bocah masih kaya konon bae. Loh. Kenapa? Karena salah praduga. Dikiranya berdoa itu bisa mengubah sesuatu. Yang bisa mengubah sesuatu itu Gusti Allah. Jelas ya? Doa itu nggak bisa mengubah takdir. Wong doa kok bisa mengubah sistem? Tidak. Doa itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Ini lebih dari doa, ini adalah tuntutanmu. Ya, tuntutanmu. Pengaduanmu kepada yang selain Allah karena tidak dipenuhi, itu menunjukkan bahwa kamu ini nggak tahu diri. Liwujudi qillati hayaika minhu, bukti kamu tidak tahu diri. Ya. Titik-titik Pak ya. Cukup kan? Cukup ya. Ayo diberesi ya. Jangan sampai jadi orang yang pikun. Ono kan? Jadilah orang yang cerdas dalam beribadah. Bukan hanya benar saja tapi cerdas. Ini loh maksudnya etika itu. Lah, etika inilah yang banyak sering mendapatkan apresiasi dari langit itu ini. Ya Allah, gitu umpamanya. Wah, malaikat bae ka. Oh, pengen ngerawati bae kan. Ngomong apa? Ya makanya kadang-kadang perlu doa itu ada di hati. Kadang-kadang perlu di hati. Tapi kalau doa tahlilan ora oleh ning ati no. Kone wong turu kabeh. Ya wong ana carane dewek-dewek ngono kan. Oke, jelas ya? Jelas aja. Pokoknya kalau kamu berdoa kepada Allah, jangan menuntut lah, itu intinya. Aja ngarani.
aja ngarani bahasa Indonesiane apa ya aja ngarani iku? Aja ngarani. Ora kan mana Jawa, arti Jawa aja ngarani. Apa bahasa Indonesiane apa? Jangan ngatur ta. Aja ngarani. Jaluk sekilo, 2 kilo, 3 kilo aja ngarani. Sekali iya, waduh. Aja ngarani. Kayak nang eko, wis gari jaluk mangan bae sih. Ora usah ayame setengah mateng, ora usah. Apa ku sambele aja pedes-pedes. Lah wong arane sambel kok ora pedes ku piye. Aja ngarani berarti aja rewel ya. Aja rewel. Karena ini akan mempengaruhi kondisi psikologis kamu sendiri. Kondisi perasaan kamu sendiri akan mempengaruhi emosional kamu sendiri. Kalau udah terpengaruh, metabolisme tubuh akan kacau. Kalau metabolisme tubuh akan kacau, maka imunnya rendah. Setelah imunnya rendah, wes ta, ngono kan. Tisewoti wong setitik kok skonger. Mentale ora kuat. Ana wong mangklo setitik wae larati. Larati buyeng maneh. Akhirnya ya setruk. Oke, bismillah ya. Maksudnya ngerti kan? Tujuannya ngerti ya? Tujuannya kongkon beresi maneng. Ya, kan beresi maneng. Oke, wallahul muwafiq.